seandainya sudah lulus nih dari DGTKI Nurul Falah, terus mau ke PG PAUD gitu ya. Betul. Gitu ya, PG PAUD ya itu namanya. S1 PAUD. S1 PAUD lah itu. Itu pembelajaran apa yang diajarkan di Nurul Falah itu Ustadz, itu semua diakui loh Ustadz. Diakui ya. Iya. Jadi kita bisa menyingkat waktu untuk di S1-nya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat EduTalk yang berbahagia, selamat ketemu kembali dengan EduTalk DGTKI Nurul Falah, tempatnya inspirasi untuk guru-guru yang hebat. Nah, di kesempatan kali ini kami mendapatkan seorang tamu yang luar biasa. Beliaunya juga alumni DGTKI. Nah, lebih lengkapnya nanti bisa beliaunya yang kenalan sendiri dulu ya, sebelum kita bincang-bincang yang lebih lanjut lagi. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu. Oh, sebenarnya sudah kenal ini. Monggo Ustazah, mungkin dari sahabat EduTalk pengen tahu ini. Siap. Ya, karena mungkin ada pepatah Ustaz. Iya. Kalau tak kenal maka kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Vivin Fitri Lestari, yang biasa dipanggil dengan Vivin. Tapi saya punya ini Ustaz, punya nama beken. Oh iya. Nama beken, biasa apa namanya, disapa dengan Vian Slingling. Oh, Vian Slingling. Oh. Bisa kunjungi itu di sosmednya. Oh gitu ya. Oke, siap. Saya dari alumni DGTKI Nurul Falah. Kebetulan waktu itu angkatan yang kedua. Angkatan kedua, itu berarti tahun berapa nih Ustazah? Angkatan kedua itu waktu itu tahun 2023. 2003. 2003. 2003, betul. Iya. Lah, baru kemarin. Iya, 2003 Ustaz. 2003, iya. Nah, Ustazah Vivin Fitri Lestari, ya. Gelarnya SAG. Ini yang menarik nih Ustazah. Ini yang menarik. Wong dari SAG kok dulu kok juga tersesat. Kok masuk di GTKI itu gimana itu urut-urutannya itu? Betul, itu saya yang kesasar Ustaz. Kesasar. Iya, kesasar. Sebenarnya dulu itu yang punya cita-cita mengajar anak TK itu suami Ustaz. Dulu itu sebenarnya saya enggak mau. Tapi ini yang daftar ke DGTKI itu juga suami. Sampai yang daftarkan. Betul. Sampai Ustadz Bianto waktu itu begini. Maaf Bapak, ini yang diterima itu hanya khusus muslimah. Nggak ada yang muslim gitu. Akhirnya, oh ini untuk istri saya. Itu saat waktu itu sebenarnya saya hanya menjalani aja. Saya bilang, kalau saya keterima, oke, saya jalani. Kalau tidak, saya mohon maaf. Gitu Ustaz, awal permulaannya itu. Ternyata mau tidak mau saya kecemplung juga lah di situ. Sampai akhirnya mencintai dunia anak-anak ini. Itu waktu itu berarti berapa lama setelah lulus dari SAG-nya? Saya lulus SAG itu tahun 2000. 2000 ya, iya, berarti hampir 3 tahunan ya. Betul. Sudah ngajar waktu itu? Belum. Oh belum. Saya waktu itu kan kepingin melanjutkan ijazah saya Ustaz. Iya. Yang linier gitu ya. Iya betul. Kepinginnya ke pengacara atau yang ke notaris lah gitu. Oke. Nah, Ustazah Vivin, ini kan cukup menarik ini dengan ini. Awalnya dari sarjana agama gitu ya, kemudian selang beberapa tahun kemudian masuk di DGTKI Nurul Falah, kemudian setelah itu berkarir di sebuah kelompok bermain atau KB kan itu nggih, di KB As-Sakinah Sukodono. Mungkin bisa diceritakan ini Ustazah. Dulu itu Ustadz, saya itu mulai dari masuk ke DGTKI itu ya. Awal permulaan itu amat sulit saya menerima itu Ustaz. Sulitnya itu karena mungkin
di luar hati nurani ya awalnya ya. Tapi ternyata alhamdulillah subhanallah, ternyata itu di DGTKI Nurul Falah itu nggak hanya diajarkan tentang bagaimana nantinya itu ke sekolah gitu. Di sana awal itu saya berusaha mencintai itu mulai dari di mana di situ itu diajarkan bagaimana rohani kita. Mulai diawali dari ada muhasabah itu Ustaz. Ada muhasabah, ada yang namanya dulu tuh tahsin ibadah itu benar-benar kita dikontrol gitu. Yang mau ndak mau itu menjadi habit kita. Nah, itu yang awal saya mencintai dan bisa masuk ke dunia anak-anak itu. Itu masuk di materi perkuliahannya di GTKI. Masuk. Oh, gitu. Terus waktu itu masih sama Ustadz Hasan Sazili ya dulu itu. Sama beliau itu ternyata banyak hal yang diajarkan kepada kita semuanya. Terus yang selanjutnya di GTKI itu diajarkan berbagai macam bagaimana kita itu menangani anak-anak, belajar bagaimana kita itu mengelola sebuah lembaga, diajarin kita itu membuat sebuah pembelajaran keislaman. Kita diajarin juga bagaimana performan kita di hadapan orang tua dan di hadapan anak-anak itu Ustaz. Lengkap berarti? Lengkap semuanya. Kebetulan dulu saya kan pernah mondok Ustaz. Pernah mondok, habis itu kan sekolah di umum ya, kuliah itu. Itu kan sempat ada perbedaan kehidupan gitu. Ternyata setelah masuk di Nurul Falah itu kembali lagi ke habit awal. Iya. Kayak pondok itu ya. Betul. Ternyata bagaimana kita memakai jilbab, sampai sebatas apa itu minimal, pakaiannya juga, sampai warna pun itu diatur juga itu di situ. Hebat. Berarti mungkin intinya di GTK itu pertama mungkin yang diajarkan kompetensi sebagai seorang guru TK. Betul. Mungkin teman yang kedua lebih juga komitmen keislamannya begitu nggih. Iya. Dan itu mungkin yang bisa kita ke anak-anak nanti itu kan kita ibarat menorehkan sesuatu lembaran putih gitu loh. Itu pondasi awal yang kita berikan kepada anak-anak. Jadi kita dulu yang kita betulkan itu. Sekarang kan posisi jenengan di kepala KBTK KB ya. KB As-Sakinah Sukodono. KB Islam As-Sakinah Sukodono. Iya. Ya, gitu. Dulu begitu lulus dari DGTKI langsung jadi kepala sekolah atau ngajar dulu? Oh, alhamdulillah tidak. Tidak. Alhamdulillah belum. Saya harus ditempa dulu menjadi seorang guru dulu. Gitu. Dulu saya keluar belum sampai tasyakuran ya, belum sampai pelepasan. Sampai pelepasan. Alhamdulillah saya sudah di lembaga TKIT Nurul Fikri Ustaz. Di Sukodono juga. Jadi alhamdulillah di sana kurang lebihnya tidak jauh berbeda dengan yang dari Nurul Falah gitu. Itu akhirnya belajarnya di sana bagaimana menjadi seorang pendidik itu untuk mengaplikasikan ilmu yang tadinya didapat dari Nurul Falah itu. Iya. Cukup praktis berarti ini. Insya Allah. Karena ini Ustaz, sebenarnya kan di awal saya kurang suka ya untuk ke dunia ke-TK-an itu. Tapi ternyata setelah ilmu yang saya dapatkan dari Nurul Falah itu ternyata bisa masuk semuanya Ustadz. Karena di Nurul Falah itu kemarin itu saya mendapatkan itu banyak hal. Yang diajarkan itu kan lebih banyak kepada skillnya ya, skill kita ya. Apalagi waktu itu setelah kita ada teori berapa bulan, kita ada magang 1 bulan, PPL-nya 3 bulan. 3 bulan nih. Warak itu Ustadz. Akhirnya ternyata di situ ada semuanya. Ya. Dan tidak hanya menjadi seorang guru sih sebenarnya. Di sana diajarkan banyak hal. Bagaimana kita membuat yang namanya RAP itu. Sebuah lembaga itu harus mempunyai RAP itu bagaimana. Terus mengelola teman itu bagaimana.
manajemennya bagaimana itu semuanya sudah kita dapatkan komplit di Nurul Komplit, Falah itu lengkap di ya. DGTKI betul. Nah, Ustazah, sekarang kan berarti di KBTK di KB Islam As-Sakinah Sukodono ya. Iya. Tadi dari Nurul Fikri dan sekarang jadi kepala sekolahnya. Pengalaman apa yang menarik ini? Pengalaman yang luar biasa sebenarnya. Jauh dari bayangan waktu itu. Karena memang awal kan dari guru ya Ustaz ya. Kita hanya memang waktu itu sudah mendapatkan banyak tanggung jawab juga. Mulai dari guru, terus menjadi koordinator itu. Dari situ belajarlah menjadi seorang leader. Gitu. Ya, berawal dari sana, ternyata menjadi koordinator itu juga tidak jauh beda sebenarnya sama leader apapun ya Ustaz ya. Cuman mungkin levelnya yang membedakan itu. Akhirnya berbekal dari situlah saya bisa menerima tawaran untuk menjadi kepala sekolah. Iya. Dan tantangannya ya luar biasa sekali karena waktu itu awal Ustadz. Yang saya hadapi itu ini berkecimpung di dunia PAUD gitu ya. Ternyata yang saya hadapi pertemanan saya di ustadzah-ustadzah yang ada di lembaga tersebut, lembaga As-Sakinah itu kebetulan sama seperti saya, nggak ada yang dari ketekaan. Jadi dari situ benar-benar subhanallah. Tidak linier dari PAUD semua ya. Iya. Dan mulai awal belajar bagaimana mengelola manajemennya, mengelola teman-teman juga dari ustadzah-ustadzah yang ada di As-Sakinah. Berikut sama pembelajarannya tetek bengeknya mulai dari awal semuanya Ustaz. Itu tantangan yang terberat. Iya Ustazah. Tahun 2021 ya. Itu 2021. Ya, KB Islam As-Sakinah kan juga dapat ini ya menjadi sekolah sasaran dari POP di GTKI ya. Ada pengalaman apa mungkin yang menarik ini? Nah, ini Ustadz sebenarnya waktu itu kebetulan kita kan lagi lagi butuh-butuhnya suntikan imunisasi tentang kelembagaan. Ternyata tiba-tiba saya mendapatkan telepon itu Ustadz dari DGTKI Nurul Falah itu Ustadz. Sebenarnya saya kaget itu. Kagetnya kan saya nggak tahu ya, kurang tahu tentang POP awalnya ya. Tapi diundang untuk menjadi salah satu peserta mahasiswa itu. Nah, salah satu peserta lembaga kami As-Sakinah menjadi salah satu peserta POP itu. Ya, POP. Program organisasi penggerak. Kemendikbudristek dulu. Iya betul. Itu loh. Awalnya saya gini. Ustadz, saya kan sudah alumni, kenapa saya kok harus masuk lagi? Awalnya gitu, tapi bukan karena itunya Ustadz, tapi rasa bangga kami waktu itu alhamdulillah dapat suntikan imunisasi ilmu ya. Nah, ternyata yang kita ikuti di POP itu, salah satunya awal itu untuk saya pribadi, mungkin kalau dari guru-guru saya yang mengikuti itu, menjadi ilmu baru Ustaz. Kalau saya mungkin ada yang mengulang, tapi ada yang baru. Kebetulan waktu itu ada beberapa hal mungkin kurikulum yang baru terus pembelajaran yang baru-baru juga itu ya Ustaz ya. Akhirnya alhamdulillah kami mendapatkan banyak hal dari sana. Salah satunya dapat support juga Ustadz untuk melakukan akreditasi kemarin. Iya. Dan dilanjutkan sama ini Ustadz. Sama ada pendampingan kan Ustadz, bagaimana menjadi lembaga. Lembaga yang baik itu bagaimana itu. Ya. Kalau ya seingat saya yang tahun pertama memang sesuai dengan ini mata kuliahnya di GTKI ya, gitu. Betul. Walaupun waktu itu karena waktunya amat hanya singkat. 3 bulan ya, gitu. Jadinya hanya ini yang tadinya harusnya offline jadinya online semua, gitu. Gitu. Kemudian
di tahun kedua pendampingan manajemen mutu ya. Kemudian yang tahun ketiga pendampingan untuk kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Ya, mungkin itu ya. Mungkin yang ini. Berarti kalau dari guru, kan itu pesertanya 4 ya Ustazah ya? 4 orang. 4, ya. Dari keempatnya itu yang alumni di GTK-nya Ustazah saja ya? Iya. Iya. Tapi alhamdulillah berarti di GTK ini punya efek yang baik gitu ya. Iya. Membawa perbaikan. Iya. Memang rasanya gimana? Apa itu perubahannya di mana ini Ustazah mungkin? Perubahannya ini Ustaz, di saat kita kemarin itu pembelajaran, kalau dirasa yang di teman-teman itu di pembelajarannya itu mulai ini menjadi lebih rileks gitu, menjadi lebih rileks. Ternyata pembelajaran itu dipakai apapun itu bisa. Gitu. Mungkin kalau yang dari teman-teman Ustaz, kalau yang dari saya alhamdulillah untuk bisa lebih baik lagi memanage apa yang ada di dalam sekolah itu, manajemennya yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Iya. Itu dari manajemen mutunya begitu ya Ustaz. Betul. Oke, Ustazah, menarik sekali ini. Nah, mungkin untuk mengakhiri mungkin ada motivasi atau apalah untuk para calon-calon pendidik itu yang ingin meniti karir seperti Ustazah ini. Walaupun mungkin saat ini ada yang masih lulusan SMA, bahkan mungkin ya tadi juga lulus kuliah tapi tidak linier gitu mungkin Ustazah. Iya. Ya, bagi teman-teman yang di luar sana mungkin ingin mencari di mana mau belajar yang lebih enjoy lagi, lebih enak lagi, walaupun belum sampai mencapai di level S1 Ustadz, bisa nanti ke DGTKI Nurul Falah. Di sini apa? Di sini tidak hanya mengajarkan teori saja, tapi di sini skill-skill apapun juga diajarkan, mulai dari ibadahnya, akhlaknya, juga skillnya, bagaimana menjadi seorang leader itu bagaimana, menjadi seorang guru itu bagaimana, mengajarkan anak-anak bagaimana, bahkan sampai ke modul ajarnya juga bagaimana, itu ada semua Ustadz di sini ya. Bahkan kalau seumpamanya mau transfer Ustadz, transfer apa namanya itu, seandainya sudah lulus nih dari DGTKI Nurul Falah, terus mau ke PG PAUD gitu ya. Betul. Gitu ya, PG PAUD ya itu namanya. S1 PAUD lah itu. Itu pembelajaran apa yang diajarkan di Nurul Falah itu Ustadz, itu semua diakui loh Ustadz. Diakui ya. Iya. Jadi kita bisa menyingkat waktu untuk di S1-nya. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sini itu enggak sia-sia, walaupun hanya 1 tahun Ustadz, tapi itu mengalahkan segalanya. Iya betul. Ya, silakan mendaftarkan di DGTKI Nurul Falah Surabaya. Itu. Iya. Oke, terima kasih Ustazah Vivin atas kehadirannya, berbagi pengalaman ya gitu tentang DGTKI Nurul Falah ya. Nah, sahabat EduTalk yang dimuliakan Allah yang berbahagia, demikian pertemuan kita di perbincangan pada hari ini ya, pada kesempatan ini. DGTKI Nurul Falah insya Allah pada tahun ini sudah angkatan yang ke-20 Ustazah. Wow. Dan insya Allah kemungkinan perkuliahan di tahun ini akan dimulai di akhir-akhir bulan Februari ini. Gitu ya. Insya Allah sudah mendapatkan 28 mahasiswi gitu ya. Tapi biar kebermanfaatan itu masih lebih luas, tetap kita menjaring lagi nanti insya Allah. Gitu. Terima kasih atas kehadirannya guys. Demikian sahabat EduTalk, terima kasih atas kesempatannya dan dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.